Hello everyone, welcome back to Professional English Channel. Pembelajaran bahasa Inggris kali ini adalah menggunakan kosakata atau vocabulary untuk membuat kalimat-kalimat bahasa Inggris. Kata yang pertama adalah adalah kelompok determiner, arti adalah sebuah, seorang atau seekor. Kata yang kedua juga determiner, artinya sebuah, seorang atau seekor. Dan kata yang ketiga adalah ability, adalah jenis kata benda atau noun, artinya kemampuan. Kalimat nomor 1, saya melihat seekor anjing di taman. Saya, I, melihat, see, saw, seen. Kata melihat dalam bahasa Inggris ada 3 kata bentuknya berbeda-beda, namun artinya sama melihat. See adalah kata kerja atau verb bentuk pertama, show adalah kata kerja bentuk kedua, seen adalah kata kerja bentuk ketiga. Menggunakan kata kerja ini tergantung waktu atau tense dalam konteks kalimat. Seekor anjing, a dog. Untuk menyatakan jumlah, dengan berarti seekor untuk binatang. Di taman, in the park. Menggunakan preposition atau kata depan in. Untuk tempat the park adalah taman. Inilah kalimatnya. I saw a dog in the park. Dengan subjek I, saya, saw melihat. Kata show dalam kalimat ini mengartikan bahwa aktivitas melihat itu sudah terjadi di saat yang telah lalu, sehingga kata kerja bentuk kedua yang digunakan. A dog adalah seekor anjing, dengan jumlah artinya satu atau seekor, in the park, di taman. Dalam kalimat ini, in the park adalah keterangan tempat. Kalimat ini adalah kalimat simple past tense karena menggunakan kata kerja bentuk kedua show. Fungsi kalimat past tense adalah menyatakan aktivitas atau peristiwa yang sudah terjadi di saat yang telah lalu dan telah selesai. Agar nantinya Anda bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar, maka sangat perlu bisa mengucapkan dengan benar. Untuk itulah Anda dilatih untuk mengucapkan. Silakan Anda mengucapkan setelah kami contohkan. I saw a dog in the park. Kalimat nomor 2, saya membutuhkan komputer baru untuk kantor. Saya, I, membutuhkan, need atau needed. Need katalah verb bentuk pertama dan needed verb bentuk kedua. Bentuk ketiganya juga sama needed. Komputer baru, new computer. Kata new artinya baru, adalah adjektif kata sifat, dan komputer adalah benda. New menerangkan komputer. Untuk kantor, for the office. Yang biasanya Anda baca the, di bagian ini dibaca the, karena kata yang mengikuti bunyi depannya adalah O, adalah vokal. The office. I need a new computer for the office. Menggunakan subjek I, saya need, kata kerja bentuk pertama. A new computer, sebuah komputer baru. Walaupun dalam bahasa Indonesianya tidak disebutkan sebuah. Namun dalam bahasa Inggris sangat perlu memberikan jumlah kepada benda-benda yang disebutkan. Untuk kantor, for the office. Kalimat ini dalam bentuk simple present tense karena menggunakan kata kerja atau verb bentuk pertama need. Fungsinya adalah menyatakan aktivitas yang sering-sering terjadi atau waktu kini. Silakan Anda berlatih mengucapkan. I need a new computer for the office.
Kalimat nomor 3. Dia sedang membaca sebuah buku tentang sejarah. Dia, she. Dia di sini artinya seorang perempuan. Dengan kata ganti orang, she. Sedang membaca, be reading. Ada reading, itu verb tambah ing dari kata read menjadi reading untuk mengatakan sedang. Dan di depannya ada be. Be itu bisa diubah menjadi is, menjadi am, menjadi are, juga bisa menjadi was dan were, tergantung kepada subjek dan tense atau waktu dalam konteks kalimat ini. Sebuah buku, a book, tentang sejarah, about history. She's reading a book about history. Menggunakan subjek she, dia seorang perempuan. Kemudian be reading menjadi is reading. Is adalah digunakan untuk subjek tunggal. She atau he atau it untuk benda. Reading adalah verb ing. Kemudian objeknya adalah a book, sebuah buku. About history adalah keterangan buku itu tentang sejarah. Kalimat ini adalah kalimat present continuous tense dengan subjek she, to be is bentuk pertama, dan reading verb ing, menyatakan aktivitas itu sedang terjadi saat ini. Silakan berlatih mengucapkan. She is reading a book about history. Kalimat nomor 4. Dia sedang mencari pekerjaan di bidang pemasaran. Dia, he, seorang laki-laki dengan kata ganti he, sedang mencari, be looking for. Be juga bisa diganti dengan bentuk is, am, are, was, atau were, tergantung subjek dan tense dalam konteks kalimat ini. Looking for artinya mencari. Pekerjaan, a job, dalam artian sebuah pekerjaan. Walaupun dalam kalimat bahasa Indonesianya tidak disebutkan sebuah, namun perlu ditambahkan jumlah untuk benda job. Di bidang pemasaran, in marketing. He is looking for a job in marketing. Dengan subjek he adalah subjek orang ketiga tunggal, sehingga menggunakan to be is. Looking for, mencari, dalam bentuk sedang. Dia sedang mencari pekerjaan. A job in marketing. Di bidang pemasaran. Sebagai penjelasan a job. Dengan subjek he dan is bentuk pertama, looking verb ing, kalimat ini adalah kalimat present continuous tense, sedang terjadi saat ini. Silakan berlatih mengucapkan. He is looking for a job in marketing. Kalimat nomor 5. Mereka membeli sebuah mobil kemarin. Mereka, they, membeli, buy atau bought. Buy adalah verb one, kata kerja pertama. Bought adalah kata kerja bentuk kedua. Sebuah mobil, a car, menyatakan sebuah untuk benda dengan a car, sebuah mobil. Kemarin, yesterday, adalah keterangan waktu. They bought a car yesterday. Mereka membeli sebuah mobil kemarin. Jelas waktunya adalah kemarin, sehingga menggunakan kata kerja bought bentuk kedua yang artinya membeli. Kalimat ini adalah kalimat simple past tense, menyatakan aktivitas yang sudah terjadi di saat yang telah lalu. Dalam konteks kalimat ini yesterday, kemarin, dan aktivitas itu telah selesai. Silakan berlatih mengucapkan. They bought a car yesterday. Vocabulary berikutnya adalah an adalah determiner, artinya sebuah, seorang, atau seekor. Kalimat nomor 6. Dia makan apel untuk sarapan.
Dia, she, seorang perempuan, makan, eat atau ate. Eat adalah bentuk pertama, ate adalah verb bentuk kedua. Apple, apple. Untuk sarapan, for breakfast. She ate an apple for breakfast. Menggunakan subjek she, orang ketiga tunggal. Kemudian ate adalah kata kerja bentuk kedua, artinya makan. Berarti aktivitas makan itu sudah terjadi di saat yang telah lalu dalam kalimat simple past tense. Kemudian perhatikan an apple yang artinya sebuah apel. Menggunakan an artinya sebuah, bukan a. Bedanya adalah menggunakan an ini karena kata yang mengikuti bunyinya vokal, an apple. Bunyi e adalah bunyi vokal, sehingga yang benar adalah an, bukan a apple. For breakfast, untuk sarapan. Kalimat ini dalam bentuk simple past tense karena menggunakan kata kerja ate adalah kata kerja bentuk kedua. Silakan berlatih membaca. She ate an apple for breakfast. Kalimat nomor 7. Saya butuh payung karena hujan. Saya, I, butuh, need atau needed. Need adalah verb 1, needed adalah verb 2. Payung, umbrella. Karena, because. Hujan, it's raining. Mengatakan hujan bukan rain saja. Di sini dikatakan it's raining, artinya hari sedang hujan. Itu lebih jelasnya. I need an umbrella because it's raining. Kata because artinya karena, itulah penyebabnya. Hari sedang hujan, it's raining. Kata kerja need adalah kata kerja bentuk pertama, berarti aktivitasnya saat ini. An umbrella, menggunakan an untuk menyatakan sebuah payung, karena umbrella diucapkan dengan vokal paling depan, yaitu umbrella. An umbrella, bukan a umbrella. Silakan berlatih mengucapkan. I need an umbrella because it's raining. Kalimat nomor 8. Dia seorang seniman yang melukis potret. Dia, he, seorang seniman, an artist. Yang, who, melukis, paint. Potret, portrait. He is an artist who paints portraits. Menggunakan subjek he, dia seorang laki-laki, dan menambahkan is. Dalam kalimat ini, kata kerja paints berada di belakang kata hubung who, sehingga tidak bisa digunakan langsung di belakang subjek he, sehingga ditambahkanlah to be is pada tempat kata kerja. An artist, seorang artis, juga menggunakan an karena bunyi kata artis mulai dengan vokal. Who artinya yang, sebagai pengganti orang. Paints, melukis. Portraits artinya potret. Istilah potret ini adalah istilah lama, yang istilah barunya adalah foto. Kalimat ini dalam bentuk simple present tense karena menggunakan to be is, sama dengan kata kerja bentuk pertama. Silakan berlatih membaca. He is an artist who paints portraits. Kalimat nomor 9. Saya nonton film menarik tadi malam. Saya, I, nonton atau menonton, see atau show. Film, movie. Menarik, interesting. Tadi malam, last night. Anda sudah dapat lihat
keterangan waktunya adalah last night, tadi malam, waktu bentuk lampau. Sehingga Anda tahu kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua. I saw an interesting movie last night. Menggunakan kata kerja show, kata kerja bentuk kedua dalam kalimat past tense. An interesting movie, sebuah film menarik. Kata interesting yang artinya menarik adalah adjektif kata sifat menerangkan movie kata benda, dan bunyi interesting paling awal adalah vokal sehingga menggunakan an bukan a. Last night artinya tadi malam adalah keterangan waktu lampau. Silakan berlatih membaca. I saw an interesting movie last night. Kalimat nomor 10. Mereka menginap di hotel yang mahal selama liburan mereka. Mereka, they, menginap, stay atau stayed, di hotel, in hotel, yang mahal, expensive, selama liburan mereka, during their vacation. They stayed in an expensive hotel during their vacation. Kalimatnya panjang, sekarang kita lihat kata demi kata. They artinya mereka, menginap stayed, bentuk kedua. Berarti menginap itu sudah terjadi. Di hotel, in an expensive hotel, di hotel yang mahal. Mahal adalah expensive, di depan kata hotel, sehingga menggunakan an. Bunyi expensive adalah bunyi vokal paling depan. During, selama, their vacation, liburan mereka. Kata their adalah kata untuk menyatakan milik mereka. Silakan berlatih mengucapkan. They stayed in an expensive hotel during their vacation. Kosakata berikutnya adalah ability, adalah jenis kata noun, kata benda, artinya kemampuan. Kalimat nomor 11, kemampuannya untuk berbicara dalam beberapa bahasa sangat mengesankan. Kemampuannya, his ability, untuk berbicara, to speak atau spoke, dalam beberapa bahasa, multiple languages, sangat mengesankan, impressive. His ability to speak multiple languages is impressive. His ability, kemampuannya, kata his adalah menunjukkan milik dia, seorang laki-laki, dengan subjek he, dan menyatakan milik dengan his. Ability adalah kemampuan, kata benda. To speak, berbicara, multiple languages adalah beberapa bahasa. Language, bentuk tunggal menjadi languages, bentuk jamaknya. Is impressive, sangat mengesankan. Menggunakan is pada tempat itu menyatakan bahwa subjek kalimat ini adalah his ability to speak multiple languages. Menjadi satu kesatuan membentuk subjek. Kemudian is adalah verb dalam kalimat ini, dan impressive adalah adjective, kata sifat. Kalimat ini dalam bentuk simple present tense, menggunakan to be is adalah to be bentuk pertama. Silakan berlatih mengucapkan. His ability to speak multiple languages is impressive. Kalimat nomor 12. Dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang rumit. Dia, she atau he. Bisa seorang perempuan, bisa seorang laki-laki. Memiliki, has atau have. Kemampuan, the ability. Untuk menyelesaikan, to solve. Masalah yang rumit, complex problems. She has the ability to solve complex problems. Menggunakan subjek she, dia seorang perempuan. Has,
Kata memiliki dalam bahasa Inggris bisa has, bisa have, bisa juga had. Menggunakan has berarti waktu kini dalam kalimat present tense. The ability, kemampuan adalah kata benda. To solve, untuk menyelesaikan. Kata to solve adalah verb, kata kerja. Complex problems, masalah yang rumit. Silakan berlatih membaca. She has the ability to solve complex problems. Kalimat nomor 13. Kemampuannya untuk memimpin tim menjadikannya manajer yang luar biasa. Kemampuannya, her ability, untuk memimpin, to lead, team, menjadikannya, make her, manajer yang luar biasa, an excellent manager. Her ability to lead a team makes her an excellent manager. Anda dapat lihat sekarang penggunaan her adalah kata ganti milik untuk she, ability adalah noun, kata benda, to lead adalah kata kerja yang artinya untuk memimpin atau mengarahkan. A team adalah tim bahasa Indonesianya, makes her an excellent manager. Kata makes adalah kata kerja. Di depan kata kerja makes adalah subjek dalam kalimat ini. Her ability to lead a team adalah subjek. Kemudian verbnya adalah makes. Dari kata kerja make menjadi makes. Ditambah s karena subjeknya tunggal. An excellent manager. Menggunakan an karena kata yang mengikuti bunyinya vokal. Excellent. Silakan berlatih mengucapkan. Her ability to lead a team makes her an excellent manager. Kalimat nomor 14. Kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan sangat diperlukan. Kemampuan, the ability, untuk bekerja, to work atau worked, di bawah tekanan, under pressure, sangat diperlukan, be needed. Be juga nanti bisa diubah sesuai dengan subjek dan tense dalam konteks kalimat ini. The ability to work under pressure is needed. Sekarang Anda lihat manakah subjek kalimat ini? Ya, semua kata-kata yang ada di depan is adalah subjek. The ability to work under pressure, kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan, itu adalah subjek. Kemudian to be is, diperlukan, needed. Kalimat ini dalam bentuk simple present tense. Silakan berlatih mengucapkan. The ability to work under pressure is needed. Kalimat nomor 15. Kemampuannya untuk beradaptasi terhadap teknologi baru sangat baik. Kemampuannya, his ability, untuk beradaptasi, to adapt atau adapted, terhadap teknologi baru, to new technology, sangat baik, very good. His ability to adapt to the new technology is very good. Masih mirip dengan kalimat tadi, subjeknya adalah semua kata-kata yang ada di depan to be is. Kalimat ini dalam bentuk simple present tense dengan verb atau be bentuk pertama. Silakan berlatih mengucapkan. His ability to adapt to the new technology is very good. Rekan-rekan pembelajar bahasa Inggris, itulah tadi telah Anda pelajari kalimat-kalimat yang menggunakan kata-kata tertentu, yaitu determiner a, determiner an, dan noun, kata benda ability. Dengan demikian, Anda sekaligus mengembangkan kosakata karena kalimat-kalimat tersebut menggunakan sangat banyak kosakata. Dan jangan lupa
Perhatikan aturan yang telah kami jelaskan dan juga pengucapan, karena Anda telah berlatih mengucapkan juga untuk setiap kalimat. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk Anda. Kita akan jumpa lagi pada pembelajaran di video-video berikutnya.